Hati-hati dengan Kapolri baru. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akhirnya dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Januari 2021. Usai dilantik sebagai Kapolri, Listio Sigit Prabowo berjanji akan mewujudkan harapan masyarakat pada institusi Polri. Jenderal Listio mengatakan bahwa ia dan jajarannya berangkat dari potret Polri di masyarakat dan apa yang diharapkan masyarakat terhadap Polri dan bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis. Listio menegaskan bahwa dirinya ingin menampilkan wajah kepolisian yang mampu memberikan layanan publik yang baik. Selain itu, ia juga berjanji mendorong Polri dapat memberikan pelayanan secara transparan dan mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Menurut Kapolri, sudah menjadi komitmen Polri untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri betul-betul bisa diwujudkan, sebagaimana telah dituangkan dalam rencana Polri untuk melaksanakan transformasi di tubuh Polri. Sehari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian menyambangi para petinggi pimpinan Ormas Islam seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Agil Sirot, kemudian Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan kemudian Ketua Umum Rabitah Alawiyah Habib Zain Umar Smith, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kiai Haji Miftahul Ahyar. Apa sesungguhnya alasan dibalik roadshow Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Ormas Islam terkemuka di Indonesia? Jenderal Listio mengatakan bahwa dirinya dan institusi Polri yang dipimpinnya tidak berani kemana-mana sebelum bertemu dengan para kiai. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dalam rangka menjaga silaturahmi, dan Polri tentunya tidak dapat bekerja sendiri. Perlu sinergi dan kerjasama antara Polri dengan para ulama sehingga diharapkan dapat membantu dalam menjaga stabilitas Kamtibnas di Indonesia. Tentunya kami perlu koreksi dan kami tidak dapat menilai diri kami sendiri. Perlu ada yang mengoreksi dan menilai diantaranya dari para ulama, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Secara terbuka, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa kunjungannya ke pimpinan Ormas Islam adalah dalam rangka mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan ke depan, meningkatkan hubungan sinergi umara dan ulama dalam pelaksanaan Harkamtibmas, karena ke depan Polri tidak mungkin bekerja tanpa dukungan dan partisipasi warga dan masyarakat. Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak masih menjadi Kapolres di Pati, Jawa Tengah, sudah dekat dengan para tokoh ulama harismatik seperti Kiai Haji Sahal Mahfudz, Habib Lutfi bin Yahya, dan Kiai Haji Mustafa Bisri, serta yang lainnya. Ketika Kiai Haji Sahal Mahfudz menjabat Ketua Umum MUI dan Rais Am PBNU pulang ke Pati sebagai pimpinan Polres Pati, Listio selalu menyempatkan bersilaturahmi dan meminta petuah serta nasihat. Begitu juga waktu menjabat Kapolda Banten, Listio rajin bersilaturahmi dengan para kiai pengasuh pesantren dan ulama di Banten. Khususnya pengasuh pondok pesantren Tanara Kiai Haji Ma'ruf Amin yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum MUI dan Rais Am PBNU. Juga silaturahmi ke rumah Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati di Cidahu, Banten. Karena kedekatannya dengan kalangan pesantren dan para ulama, Listio Sigit Prabowo juga menjadi pengurus pusat Majelis Zikir Habul Waton atau PPMDHW sebagai pembina. Sosok Jenderal Listio Sigit Prabowo harus diakui sangat dekat dengan kalangan pesantren dan ulama. Faktanya bahwa perbedaan tidak menghalangi untuk selalu meminta nasihat dari para kiai dan ulama berpengaruh di Indonesia. Karena itu, hati-hati dan jangan salah menilai sosok Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang terbuka, mengedepankan pentingnya silaturahmi dengan para ulama dan para kiai,
pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas Islam, dan kiai yang berpengaruh lainnya. Jenderal Listio memang sangat menghargai dan menghormati umat Islam di Indonesia.